dokter detektif. Itu tugasnya sebenarnya bukan tugasnya dokter detektif, tugasnya Bapak untuk bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat kita. Bagaimana ternyata banyak sekali toko-toko kosmetik yang itu mereka selebgram, termasuk namanya Sela Soukia, termasuk kemudian ada namanya Deviena, yang mereka dengan melakukan jualan melalui media sosial yang ternyata overpromise, yang ternyata setelah diteliti oleh namanya dokter detektif tadi, klaimnya tidak sama dengan kandungan sebenarnya. Misalnya yang katanya di situ Sela Soukia bilang retinolnya 1%, ternyata dicek hanya 0,0054. Nah ini kan menyalahi aturan, Pak. Kalau perlu, kalau yang begini-begini, yang sudah jelas begini, Pak, Bapak tindak lanjuti, Bapak laporkan, Pak, ke penegak hukum, Pak, agar mereka tidak bisa membodai rakyat terus-terusan begitu, dan berbahaya loh, Pak, kemudian bagi kesehatan masyarakat begitu. Waduh, pelan-pelan Pak Muti Anam, jangan disebut namanya, nanti dia tantrum, astaga, nanti dia tantrum. Bilang aja SS gitu loh, saus sambel. Gokil ya, masalahnya udah sampai ke DPR loh. DPR pun tahu dia harus berpihak ke siapa, ya pasti ke Doktif lah. Makanya gue bingung, orang-orang yang membenci Doktif, yang berusaha untuk menjatuhkan Doktif, ya udah pasti itu buzzer kiriman dari owner skincare nakal, makanya perlu disentil tuh. Dan ini buat kalian yang gak suka sama Doktif ya, sekarang coba lu pikir deh, kalau nggak ada Doktif, mungkin sampai saat ini kita masih dibodoh-bodohi sama mafia-mafia skincare tuh, sama owner skincare nakal yang bilang, oh di dalamnya ada kandungan tomat putih, oh di dalamnya mengandung retinol 5%, ternyata 0%. Jadi mau sampai hari kiamat pun muka kalian nggak bakal cerah-cerah tuh. Tapi coba lihat sekarang, gue yakin para owner skincare itu ketar-ketir banget. Pasti mereka memperbaiki kandungan skincare-nya. Dan katanya ya, para owner skincare nakal ini, mereka bersatu tuh untuk menjatuhkan Doktif. Ya gue yakin banget mereka tuh kesel karena mereka udah nggak bisa flexing, udah nggak bisa lagi sebebas dulu menipu rakyat Indonesia. Nih ya, ini orang satu, enggak deh, sekeluarga, enggak kakaknya, enggak adeknya, kayak enggak tahu apa inti dari permasalahannya gitu. Dia yang penjahat, dia ngerasa dizolimi. Gimana ini? Dia yang ngezolimin orang, dia malah merasa bisa dizolimi hanya karena orang ngebuka aib dia. Itu orang bukan ngebuka aib, tapi orang mau ngasih lihat kalau kalian tuh sebenarnya orangnya seperti ini, biar orang tuh pada ngerti. Dia yang overclaim, dia yang berangkatin waria ke tanah suci, dia yang memfasilitasi. Terus udah ditegur kalau misalnya barangnya overclaim, dia jual lagi. Terus dia ngerasa dizolimi ketika orang bilang, ini kalian, Lu tau gak sih permasalahan awalnya? Oke, mungkin sekarang udah masuk ke ranah pribadi, ngomongin suaminya, adiknya begitu lalala segala macam. Tapi awalnya siapa yang ikan pesut? Doktif, kalau tentang penistaan ya tahu dong produk siapa, SS kan? Memang sih kebangetan kesekian kalinya keciduk kalau produknya itu overclaim. Terus di story ngeliatkan hasil uji lab. Tapi kalau aku nih yang punya brand nih, kalau Doktifnya salah karena isi kandungannya overclaim, tapi di aku itu isinya sesuai, aku bakal laporkan ke polisi. Karena polisi kan 24 jam ya kan bisa ngelapor. Gitu aja, simple, nggak usah bikin story satu-satu. Nih, buktikan ya kalau aku memang sesuai isi kandungannya, sekian ya sitametnya, sekian ininya. Simple ya. Padahal dunia ini simple, tapi SS ini bikin sulit. Hai SS, nggak usah ya tanpa sensor. Ini kita Mirjani loh, sebut nama. Jadi kalau kamu merasa benar, merasa ya dirugikan brand atau dirimu, polisi 24 jam itu bisa ngelapor. Terus yang kedua, nggak usah takut, posting aja, nggak usah nanti kalau dia berulah lagi bakal aku posting tanpa sensor. Kurang nyali gitu. Buktikan dong, jangan minta undang
Bang Deddy Kobusher buat ngebongkar, kan ada story, ya kan? Kan ada aplikasi-aplikasi yang bisa kamu viralkan orang yang kamu pengen viralkan. Gitu aja, simple. Si SS naikin percakapan sama Doktif. Kamu tau nggak? Dari percakapan itu menunjukkan kualitasmu loh. Di situ Doktif udah jelas-jelas ngomong. Dari percakapan itu yang aku tangkep nih ya, Doktif nyuruh kamu bebenah karena terlalu banyak overclaim yang kamu buat. Makanya yang dinaikin cuma satu, biar kamu bisa bebenahi produk-produk kamu yang overclaim. Emang bener ya, banyak banget orang menggebu-gebu kaya dengan membohongi orang-orang lain. Pantesan aku nggak kaya-kaya. Sempat berpikir kapan ya aku bisa kayak gitu ya. Semoga aja dengan usahaku, kemauan aku bisa seperti orang itu deh, bisa membaikkan orang lain. Taunya nipu, ya. Pih. Surat terbuka buat Helm Bogo nih ya. Lu kan kemarin ngatain kan Nikita Mirzani pansos sama elu ya kan. Tahun 2000 aja kan Nikita Mirzani sudah menjadi artis, sudah menjadi model. Padahal si Helm Bogo itu udah lama follow itu Instagramnya si Nikita Mirzani. Jangan munafik Anda. Dari followers Instagram aja udah beda, 15,5 juta disandingkan dengan 1,4 juta. Harga endorse aja udah beda jauh ya. Udah gitu ngatain orang pansos, tahu-taunya langsung di story-nya open PP endorse. Habis itu nantangin minta ketemuan. Helm Bogo yang nantangin, Helm Bogo yang gak datang. Kan malu. Helm Bogo mah aneh ya, udah tahu nggak setara, nggak selevel dan sekasta ya. Beda jauh ya. Lu tiap hari dempul wedding 10.000 kali lapis aja udah kalah telak ya sama Nikita. Nikita tuh hampir setiap hari mukanya natural ya. Diundang TV aja jarang pakai make up, kecuali emang harus dan emang pengen make up ya. Lu tiap hari pakai make up, udah gitu lo bikin story di Instagram, lu tambahin tuh filter, makin tebel tuh ya muka ya. Badah ya masuk.